Makkah dan Madinah. Di Mekah ada tempat-tempat mustajab, ada multazam, ada di bawah pancoran emas, mizab, ada di belakang makam Ibrahim. Di Madinah ada Raudhah. Itu tempat-tempat yang beda dengan tempat yang lain. Juga tempat di mana ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Itu juga berbeda. Dikatakan itu adalah min riyadil jannah, taman-taman sorga, taman-taman sorga. Dan waktu juga ada waktu-waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu yang khairun min alfi syahr. Waktu yang keutamaannya, kemuliaannya itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar yang Allah sembunyikan di hitungan ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada waktu mustajab bainal adzanaini, waktu di antara iqamah dan azan, azan dan iqamah. Ada waktu bainal khutbatain, waktu di antara dua khutbah, yang pertama dan yang kedua. Itu waktu-waktu mustajab. Termasuk juga waktu bainal isya'ain, waktu di antara maghrib dan isya, waktu setelah subuh. Ini waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang agung, waktu-waktu yang mulia. Di antaranya adalah sulusul lail, waktu sepertiga malam. Waktu sepertiga malam. Jadi malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari, itu malam. Artinya masuknya waktu maghrib itu sudah dikatakan malam, sampai keluarnya fajar. Fajar shadiq, bukan fajar kadzib, fajar shadiq. Fajar kadzib dia bentuknya vertikal. Tapi kalau shadiq dia bentuknya melintang, horizontal. Dan itu pertanda dari masuknya waktu subuh dan habisnya waktu malam. Jadi walaupun masih gelap, kalau masuk waktu subuh maka itu sudah dimulai siang, sudah bukan malam lagi. Nah, dari tenggelamnya matahari sampai masuknya waktu subuh itu dihitung, dibagi 3. Waktu misal waktu maghrib masuk jam 6, waktu subuh atau keluarnya fajar jam 4. Dari jam 6 sampai jam 4 itu berapa jam, lalu kemudian dibagi 3. Nah, sepertiga yang akhir itulah yang dinamakan dengan sulusul lail. Ya, berapa jam dihitung lalu kemudian dibagi 3. Nah, sepertiga yang akhir itulah yang dimaksud dengan sulusul lail. Itulah waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang utama. Kenapa sepertiga malam itu memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan? Karena dikatakan waktu sepertiga malam itu adalah waktu ta'arrud linafahati ar-rahmah. Waktu ta'arrud linafahati ar-rahmah. Waktu untuk menyambut turunnya rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin rahmah dan kasih sayang Allah, sambutlah di waktu-waktu sepertiga malam.
Di sepertiga malam Allah menurunkan kasih sayangnya, Allah menurunkan rahmahnya. Maka sambutlah ia dengan apa? Dengan bangun malam, dengan tahajud, dengan zikir di waktu sepertiga malam. Dikatakan waktu at-ta'arrud li nafahatir rahmah, waktu untuk menyambut turunnya rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa zamanu ibadatil mukhlisin. Yang kedua, waktu sepertiga malam itu dipilih oleh Allah karena ia adalah zamanu ibadatil mukhlisin. Waktu ibadahnya orang-orang yang ikhlas. Bukan orang yang riya dan pamer. Karena tidak ada yang mau dipamerkan. Waktu orang pada tidur, ya beda dengan ketika waktu siang. Boleh jadi orang yang ibadah di waktu siang dia pamer, ingin dilihat, ingin didengar. Tetapi kalau sulusul lail sepertiga malam, siapa yang menyaksikan? Siapa yang melihat? Tidak ada yang tahu. Maka waktu itu adalah zamanu ibadatil mukhlisin, waktu-waktu ibadahnya orang-orang yang benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Karena manusianya pada tidur, manusianya enggak ada. Zamanu ibadatil mukhlisin. Maka karena waktu sepertiga malam itu adalah waktul ghaflah, ya, waktul ghaflah, waktu kebanyakan manusia lalai, tidak banyak yang bangun di sepertiga malam, waktul ghaflah. Wa istighraqun naum, dan waktu terlelapnya manusia di dalam tidurnya, itu waktu sepertiga malam. Wat talazzuz bih, waktu enak-enaknya tidur, istirahat, lalai. Nah, maka mufaraqatul ladzah, memisahkan diri dari nikmatnya tidur, nikmatnya atau tenggelam di dalam kelalaian, itu sa'bun, sulit, sesuatu yang sulit. Jadi untuk melawan nafsu bangun di sepertiga malam itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Maka orang yang mampu bangun di sepertiga malam adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mendapatkan pandangan rahmah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipanggil oleh Allah di waktu sepertiga malam. Allah memanggil, nazala ila sama'i dunya, Allah turun. Di waktu itu Allah turun, bukan zatnya yang turun, tetapi kasih sayangnya, rahmahnya Allah yang turun, bukan Allahnya, bukan zatnya, tetapi rahmah Allah yang turun pada waktu sepertiga malam. Turun ila sama'id dunya, turun ke langit yang paling dekat dengan bumi. Karena langit itu berlapis, langit pertama, dua, hingga langit ketujuh. Nah, rahmah Allah di sepertiga malam itu turun hingga ke langit yang paling dekat dengan bumi. Artinya apa? Ke langit yang paling bawah, tingkatan yang terendah, sama'id dunya. Lalu kemudian fanada, Allah memanggil di waktu sepertiga malam. Apa kata Allah? Hal min mustaghfirin. Itu waktu sebelum subuh. Hal min mustaghfirin, mana hambaku yang memohon ampun kepadaku. Dipanggil oleh Allah, ditanya oleh Allah. Dikala kebanyakan manusia dalam keadaan tidur, dalam keadaan lalai, waktul ghaflah, wa waktun naum, waktu al-istighraq bin naum. Mana di antara mereka yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni mereka. Hal min taibin,
Di mana hambaku yang bertaubat kepadaku, aku terima taubatnya. Hal min sa'ilin, di mana hambaku yang meminta sesuatu kepadaku, aku akan penuhi mereka. Hal min da'in, di mana hambaku yang berdoa, aku kabulkan doa dan permintaannya. Di waktu sepertiga malam tidak ada manusia yang memohon ampun kepada Allah kecuali Allah ampuni mereka. Tidak ada hamba yang memohon kepada Allah kecuali Allah kabulkan mereka. Tidak ada mereka yang bertaubat kepada Allah kecuali Allah terima taubatnya. Maka gunakan waktu-waktu yang istimewa untuk apa? Untuk memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meminta hajat, harapan dan cita-cita. Gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu Allah bertanya, di mana hambaku yang memohon ampun, yang bertaubat, yang berdoa, hatta yang fajrul fajru, hingga masuk waktu subuh atau fajar keluar. Yang fajiru al-fajru. Jadi mulai dari sepertiga malam itu berapa jam sampai fajar keluar, Allah tanya, di mana hambaku yang bertobat, aku terima tobatnya. Di mana hambaku yang berdoa, aku kabulkan doanya. Hatta yang fajiru al-fajru. Innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Ini sulusul lail. Hadis yang pertama sulusul lail. Tidak dibatasi bulan apa, terserah. Pokoknya setiap waktu sepertiga malam rahmah Allah turun, lalu kemudian Allah bertanya, mana hambaku yang bertobat, aku kabulkan tobatnya. Mana yang berdoa, mana yang meminta ampun kepada aku, kata Allah. Nah, hadis yang kedua ini khusus di bulan Sya'ban, yaitu di separuh dari bulan Sya'ban. Lailatan nisfi min Sya'ban. Lailatan nisfi min Sya'ban. Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Khusus malam nisfu Sya'ban. Tidak dibatasi dengan sulusul lail, sepertiga malam. Artinya apa? Artinya malam nisfu Sya'ban itu mendapatkan tempat khusus istimewa jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka terlebih khusus ketika sulusul lail atau sepertiga malam itu pada malam nisfu Sya'ban. Karena sulusul lail mendapatkan keistimewaan, kemuliaan, sulusul lailatan nisfi min Sya'ban juga mendapatkan keistimewaan. Sesungguhnya rahmah Allah turun pada malam nisfu Sya'ban. Ila sama'id dunya, ke langit yang paling dekat dengan bumi. Fayaghfiru, lalu kemudian Allah mengampuni hamba yang berdosa, mereka para pendosa yang melakukan dosa kesalahan kepada Allah, li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin, dengan ampunan yang lebih banyak daripada bulu kambingnya kabilah Kalbin. Kenapa kabilah Kalbin? Jadi di Arab itu ada namanya kabilah Kalbin. Nah, kabilah Kalbin ini adalah kabilah yang paling banyak punya kambing, terbanyak di antara kabilah-kabilah yang ada. Jadi bahkan semua orang di kabilah Kalbin itu hampir semuanya memiliki kambing, tidak dengan kabilah yang lain. Maka Nabi katakan li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Jadi ampunan Allah yang Allah berikan pada malam nisfu Sya'ban itu lebih banyak dari bulu
kambingnya kabilah Kalbin. Saking banyaknya kambing yang ada di kabilah Kalbin. Nah, ini menunjukkan bahwa ampunan Allah itu banyak. Ini cuman gambaran litakribil faham, untuk memahamkan. Artinya ampunan yang Allah turunkan pada malam nisfu Sya'ban itu digambarkan saking banyaknya adalah apa? Lebih banyak dari hitungan bulunya kambingnya kabilah Kalbin. Maka kunaakin bakto-baktoh sepertelok malam nisfu Sya'ban jekajeh sing malam maka tak ban malam teka seminggu 2 kali 3 kali ke malam. Semua kita punya hajat, punya keinginan. Bermunajatlah kepada Allah. Atau rakidak Gusti Allah, koto akidak Gusti Allah. Munajat itu artinya najayunaji, berbisik. Jadi munajat itu artinya berbisik. Berbisik. Orang tok kotok aja kan wa-duaan, tak sak-kasa, intim. Intimlah dengan Allah di waktu sepertiga malam, menangis untuk mengadukan seluruh hajat dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta apa? Memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Allah pasti menerima taubat dan mengampuni setiap hamba yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.